Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bil fadlihi bi rahmatihi fabidzalika falyarfdu huwa khairum ma yajma'un. Quran surat Yunus ayat 58. Bapak serta Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita tanggal 20 Rajab. Artinya mungkin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal beberapa hari lagi akan memasuki bulan yang kita nanti-nanti, tentu bulan yang Allah muliakan dengan segala karunia dan rahmatnya, yang mudah-mudahan kita bisa meraih sesuatu yang kita idamkan setiap saat, setiap waktu. Kita berdoa mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan keilmuan saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin sering sekali disampaikan oleh saya sendiri atau mungkin oleh asatidz yang lainnya. Tentu sebagai seorang muslim akan selalu bergembira ketika memasuki bulan Ramadan. Ya, tentu seorang muslim sejatinya harus berbahagia memasuki bulan Ramadan. Karena tentu Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh setiap muslim di dunia. Tapi mungkin pernyataan ini sebagian teman ada yang bertanya-tanya, Ustaz, eta mah hadisnya dhaif gitu ya. Ya, mungkin teman-teman yang suka mengkaji sebuah hadis, ada yang mengatakan itu mungkin hadisnya itu mah hadisnya dhaif gitu ya. Ya, ana mau menyampaikan sebuah hadis, man fariha bi dukhuli ramadhana haramallahu jasaduhu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Nas riwayat ini disebutkan di dalam kitab Darut Nasihin. Hadisnya ternyata dhaif. Bahkan debatable-nya bukan antara sahih dan dhaif, tapi debatable-nya antara hadis ini dhaif atau maudhu. Ternyata memang ada hadis yang dhaif yang menyampaikan bahwasanya orang yang bergembira menyambut bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Hadisnya dhaif. Nah, tapi apakah cukup dengan hadis ini yang dhaif ini menjadikan kita tidak bergembira dengan Ramadan? Tentu tidak, Bu. Maka kita cari keterangan yang lain yang lebih pasti, dan kalaulah ini sepakat tidak dijadikan landasan, maka aneh juga gitu. Masa seorang muslim tidak bahagia dengan bulan Ramadan? Aneh juga gitu. Nah, yang menjadi sandarannya bukan hadis ini. Yang menjadi sandarannya adalah kita mencari lagi. Ternyata di dalam Quran surat Yunus ayat 58 itu digambarkan, walaupun tidak eksplisit, tentang bulan Ramadan. Kata Allah,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafradu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu kamu bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ini dalilnya, Bu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dalilna oge dhaif, ini ada Quran surat Yunus ayat 58 yang menyampaikan kepada kita, maka dengan kurnia dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Bukankah Ramadan adalah rahmat terbesar sebenarnya? Nggak ada, Bu, yang orang tidak berbahagia dengan Ramadan. Kayaknya tidak ada. Mungkin bisa dipertanyakan keimanan dan ketakwaannya ketika seorang muslim tidak berbahagia dengan Ramadan. Tentu kita wajib bergembira dengan datangnya bulan rahmat, bulan maghfirah, ya, bulan Ramadan yang kita cita-citakan. Ya, walaupun hadisnya debatable tentang apa Pak yang sering kita bacakan sama anak-anak, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan, itu memang hadisnya kurang kurang sahih. Tetapi dalam matanya itu adalah doa mah universal. Doa mah, ya Allah, dugikeun abi ka sasi Ramadan ayeuna ya Allah, satahun deui ulah ayeuna ya Allah. Kan pasti orang seperti itu. Dan itu tidak mencenderai dengan apa yang menjadi bagian akidah kita semuanya. Iwa fillah rahimakumullah. Mengapa khatib menyampaikan hal ini? Karena bisa jadi karena kita hanya melihat dari sudut pandang, kita melalaikan sebuah hal yang besar gitu. Bisa jadi karena kita membaca satu keterangan, kita menutupi sebuah informasi yang besar lainnya, sehingga ada kesalahan sudut pandang di dalam beribadah kita, cara memandang tentang sakofah Islamiyah, tentang wawasan keislaman kita. Iwa fillah rahimakumullah. Quran surat Yunus ayat 58 ini, ya, mungkin bisa dikuatkan dengan hadis-hadis tentang keutamaan bulan Ramadan. Qad ja'akum ramadhana sahrul mubarakun iftadallahu alaikum siyamahu tubtahul fihi abwabul jannah wa tuglagul fihi abwabul jahim wa tuglahul fihi sayyatin fihi lailatul khairu min alfi sahrin man khurima khairuha faqad khurima. Ini adalah contoh dari rahmatnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan telah datang kepada kalian, bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepada kalian, atasnya adalah berpuasa. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dan di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang dihalanginya dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalang. Ini adalah rahmat bulan Ramadan. Kalaulah kita mengambil titik panduan kul bifadlillahi wa birrahmatihi, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah kalian bergembira, maka ayat ini bisa memastikan bahwasanya kita harus bergembira di bulan Ramadan, terlepas dari hadis yang awal khatib sampaikan tentang hadis yang dhaif. Iwa fillah rahimakumullah. Tentu Ramadan ini mungkin teman jamaah guru-guru di sini semuanya ada yang sudah 40 kali bertemu dengan Ramadan, ada yang 50 kali, ada yang 40 kali, 30 kali gitu. Tentu orang akan mengira seperti rutinitas tahunan yang mungkin tidak bermanfaat, yang biasa, yang tidak kita pandang urgensinya atau kebaikannya. Maka bekal yang terbaik untuk bulan Ramadan adalah bekal ilmu. Yang pertama adalah bekal ilmu. Makanya ketika ada sebuah kajian, mudah-mudahan kita adalah bagian dari yang mengambil bagian untuk mendapatkan ilmu, karena sebaik-baiknya
kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah adalah dengan ilmu. Kenapa dengan ilmu? Sampai Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man abadallahu bi ghairil ilmi kana ma yufsidu aqsara mimma yuslih. Umar bin Abdul Aziz berkata, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan dibandingkan dengan kebaikan. Bisi kita merasa ini ibadah, padahal tidak ada ilmunya gitu. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, ma abadallahu bi ghairil ilmi kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Jadi orang-orang yang girohnya tinggi dalam beribadah tapi dia minim berilmu, terkadang ibadahnya itu suka ngawur. Kamana mendi? Padahal yang namanya ibadah asal hukumnya haram saja kalau tidak salah. Ibadah itu adalah hukumnya, asal hukumnya adalah haram, tidak boleh kecuali yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ibadah-ibadah yang tidak diperintahkan, yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu sungguhnya haram. Basic dasar atau hukum dasar dari ibadah adalah haram. Ini iwafillah rahimakumullah, mudah-mudahan yang pertama, bekal untuk kita menghadap bulan Ramadan adalah ilmu. Karena bisa jadi kita terlalu biasa ketika Ramadan mah aya nu sibuk dengan baju lebaran atau dengan itu, tapi itu juga bagus, Bu, supaya kita fokus di bulan Ramadan. Tapi sesungguhnya man abada bi ghairi ilmi maka yufsidu aktsara mimma yuslih. Jadi mudah-mudahan nasihat dari Umar bin Abdul Aziz, bekal pertama untuk memasuki bulan Ramadan adalah dengan kita membekali diri kita dengan keilmuan yang tiap hari, tiap saat. Semakin bodoh kita, semakin bodoh. Ternyata orang-orang yang cerdas itu ketika dia belajar bukan merasa pintar, tapi merasa banyak kekurangannya. Dan mudah-mudahan ikhtiar kita melalui kajian-kajian, semangat kajian Allah subhanallah di tempat kita begitu sangat tinggi giroh untuk mencari ilmu, dan mudah-mudahan ini adalah sebagai bekal kita untuk bisa menjadi yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu, mohon maaf dengan segala kekurangannya. Dari awal saya menyampaikan, mohon maaf dengan keterbatasan dan kapasitas saya dalam menyampaikan ilmu, dan ini mungkin materi yang sangat usang, mungkin udah 70 kali atau 80 kali atau mungkin ratusan kali disampaikan. Tapi mudah-mudahan ini menjadi tafakur diri sendiri, mudah-mudahan menjadi ikhtiar kami untuk bisa lebih baik, dan mudah-mudahan kita bisa berhadapan atau menikmati bulan Ramadan yang tinggal 39 hari lagi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair wa jazakumul ahsanal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.